Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan singkat masalah polimer elektrolit membran fuel cell. Nah, ini adalah salah satu jenis fuel cell yang ada sekarang. Nah, eh, outline pada kesempatan ini ada 4, yaitu ada pendahuluan, kemudian ada polimer elektrolit membran fuel cell secara umum, kemudian ada advanced materials untuk polimer elektrolit membran fuel cell, dan terakhir ada kesimpulan. Nah, yang pertama ada pendahuluan. Jadi ada 2 topik yang menjadi sorotan, yang saya sorot, yaitu ada fuel cell sebagai energi alternatif pengganti bahan bakar fosil, dan perbedaan beberapa jenis dari fuel cell. Nah, yang pertama adalah fuel cell sebagai pengganti bahan bakar fosil. Nah, tidak bisa dipungkiri kebutuhan energi dari tahun ke tahun itu semakin meningkat. Bahkan pada tahun 2030, kebutuhan energi dalam satuan barrel itu Indonesia saja ya, itu bisa membutuhkan hingga 2,3 juta minyak bumi per barrel atau BOPD, 2,3 juta BOPD. Nah, sedangkan pada tahun 2021 ini SKK Migas masih menargetkan 1 juta barrel. Nah, dengan kondisi seperti itu, jika hanya ditopang dari energi fosil saja, itu tidak akan mencukupi kebutuhan yang akan datang. Nah, renewable energy dan sustainability ini hadir untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Karena memang oil and gas, batu bara, dan lain sebagainya itu sudah mulai ditinggalkan karena memang bertabrakan dengan isu lingkungan seperti perubahan iklim yang bisa kita rasakan hingga saat ini sudah kita bisa rasakan dari perubahan iklim. Nah, fuel cell ini adalah salah satu produk dari renewable energy. Ini beriringan ya, sama persis dengan tujuan dari renewable energy, yaitu ramah lingkungan dan sustainability. Bisa digunakan berkali-kali. Nah, fuel cell ini ramah lingkungan karena bahan bakarnya hanya berupa hidrogen, oksigen dari udara, dan air untuk sistem operasinya. Jadi sangat ramah lingkungan. Nah, kemudian ada beberapa jenis fuel cell yang ada hingga saat ini. Ada PMFC ini, polymer electrolyte membrane fuel cell, ada direct methanol fuel cell, ada alkaline fuel cell, ada phosphoric acid fuel cell, ada molten carbonate fuel cell, dan solid oxide fuel cell. Nah, itu adalah beberapa jenis dari fuel cell. Tapi kesempatan ini saya akan membahas masalah polymer electrolyte membrane fuel cell atau PEMFC. Nah, apa sih PEMFC itu? PEMFC itu ataupun juga disebut dengan proton exchange membrane fuel cell, ini mempunyai membran berupa lapisan tipis padat yang berfungsi sebagai elektrolit pemisah antara katoda dan anoda. PEMFC ini mengandung katalis platina. Untuk menghasilkan energi seperti yang saya katakan di pendahuluan, bahwa hanya memerlukan hidrogen, oksigen dari udara, dan air untuk mengoperasikannya. Dan fuel cell ini tidak memakai fluida yang bersifat korosif seperti yang lainnya. Nah, PEMFC ini juga dapat memberikan densitas daya yang tinggi dan mempunyai kelebihan dalam hal berat dan volume dibandingkan dengan fuel cell yang lain. PEMFC ini menggunakan polimer padat sebagai elektrolit dan elektroda karbon berpori atau porous carbon electrodes yang mengandung katalis platina. PEMFC ini hanya membutuhkan hidrogen seperti yang saya katakan tadi, dan efisiensi dari PEMFC ini 40 hingga 50%.
jauh sekali dibandingkan dengan bahan bakar fosil yang hanya 20%. Nah, PEM-FC ini bekerja pada temperatur yang relatif rendah, sekitar 80 derajat Celcius. Rendahnya suhu operasi ini menyebabkan rendahnya waktu pemanasan atau warm up time. Selain itu, PEM-FC ini memiliki kerapatan daya yang cukup tinggi. Karena sifat-sifat inilah, maka PEM-FC banyak digunakan sebagai sumber daya bagi alat-alat elektronik, alat-alat elektronik yang portable, dan kendaraan listrik. Membran platina ini berfungsi sebagai pemisah dengan hidrogen. Itulah adalah fungsi dari membran platina. Nah, kemudian yang menjadi sorotan lagi adalah advanced material untuk polymer membran fuel cell. Nah, dari jurnal yang saya baca, ada beberapa aspek yang harus dipertimbangkan untuk memilih advanced materials. Yang pertama adalah catalyst support, yang kedua adalah carbon support, yang ketiga adalah carbon free analysis support, dan polymer nano composite. Nah, catalyst support ini pada material dengan area permukaan yang tinggi memainkan peran utama meningkatkan luas permukaan elektrokatalis yang aktif secara elektrokimia dengan memberikan dispersi yang seragam dan aksesibilitas situs aktif untuk reaksi fuel cell. Elektrokatalis dengan aktif luas permukaan harus utuh langsung dengan bahan konduktor elektronik dan ionik. Nah, kemudian ada carbon support. Jadi carbon support ini adalah pendukung katalis yang banyak digunakan untuk aplikasi energi dan strukturnya memberikan konduktivitas listrik yang tinggi dan luas permukaan pendukung katalis untuk reaksi sel bahan bakar di elektrokatalis anoda dan katoda untuk menyebabkan degradasi katoda elektrokatalis. Dalam hal ini adalah platina ataupun karbon. Nah, dari keempat aspek tersebut dan beberapa slide sebelumnya, bisa saya simpulkan, yang pertama, fuel cell itu adalah jawaban yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi di masa yang akan datang. Karena fuel cell yang mudah pengoperasiannya, kemudian bahan bakarnya ramah lingkungan, hanya hidrogen dan oksigen dan serta air, itu akan membuat fuel cell menjadi salah satu pilihan metode yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan datang. Kemudian untuk advanced materials-nya, memang saya belum menemukan material apa yang terbaik untuk PEM-FC ini. Tetapi ada aspek yang paling penting dalam memilih advanced material ini, yaitu adalah katalis support yang memainkan peran penting untuk meningkatkan keseluruhan efisiensi dengan meningkatkan aktivitas dan stabilitas PEM-FC. Dan juga katalis support ini juga mempunyai syarat adalah luas permukaan yang besar, konduktivitas listrik yang baik, porosity, dan stabilitas yang lebih baik dalam kondisi pengoperasian fuel cell ini. Jadi, bisa dikatakan fuel cell ini adalah salah satu terobosan yang bisa digunakan. Memang saat ini sudah matang ya, tetapi masih banyak sekali penelitian untuk membuat fuel cell ini lebih efisien lagi, efisiensinya lebih tinggi. Bisa diharapkan bisa benar-benar menggantikan bahan bakar fosil yang terdahulu. Nah, jika kita tidak memulai untuk renewable energy ini, kita akan mewariskan hal yang tidak akan disenangi oleh anak cucu kita, yaitu berupa pemanasan global dan udara yang tidak segar lagi. Ini adalah salah satu ikhtiar kita sebagai manusia untuk mencintai bumi ini. Kita sebagai khalifah di bumi ini mempunyai kewajiban untuk menjaga bumi ini supaya tetap bagus dan enak ditempati seperti zaman dahulu. Nah,
renewable energy ini tidak hanya terbatas pada fuel cell saja, ada pump hydro storage, ada superkapasitor, ada baterai dan sebagainya. Itu salah satu metode yang bisa digunakan juga untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan datang. Oil and gas dan sebagainya secara bertahap akan ditinggalkan. Bukan karena bukan karena tidak bisa menopang lagi, tetapi memang sudah transisi ya, transisi kepada listrik karena lebih murah. 1 liter BBM dengan 1 kWh selisihnya jauh sekali. 1 liter BBM yang mungkin Pertamax 9.000, kalau 1 kWh hanya Rp2.000 saja. Sangat jauh perbedaannya. Nah, di situ juga ada aspek ekonominya yang membuat renewable energy menjadi salah satu alternatif yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan energi yang akan datang. Jadi seperti itu penjelasan singkat mengenai fuel cell dan prospek ke depannya. Saya harap bisa bermanfaat apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.